penasaran, tadinya gue mau sambil nyebat karena gue pengen ngerokok. Berhubung karena saat ada satu orang cewek di dalam tenda, tadinya kan gue mau buka tenda biar asapnya tuh nggak ngumpul di dalam tenda gitu kan. Baru gue buka, gue lihat dong kiri kanan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Oke coy, pada kesempatan kali ini karena banyak banget yang nge-mention gue di Instagram yang pada nge-DM, "Bang, ceritain tentang pendakian Salak kemarin." Sebetulnya gue males sih nyeritainnya karena ya begitu-begitu aja, tapi karena banyak banget yang minta buat gue ceritain tentang Gunung Salak, pendakian Gunung Salak gue kemarin. Jadi ya kali ini gue bakal ceritain lah apa, ya pokoknya bakal gue jabarin dari awal sampai akhir. Dan buat lu yang penasaran dengan cerita pendakian gua kemarin waktu ke Gunung Salak, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gua yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke guys, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan ritual dulu ya. Nyebat. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik cuy. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya nih, gue mau kasih info aja. Sebenarnya gue nggak kesel sih kalau orang-orang DM pada ke Instagram gue ya silahkan aja gitu. Tapi kadang-kadang ada yang bikin gue kesel tuh kalau orang nge-DM ke gue tuh, "Bang, gunung ini buka nggak ya? Bang, gunung ini tutup atau enggak ya?" Kadang bahkan sampai kemarin itu ada yang nge-DM, "Bang, kalau jalur Sukabumi itu jalur Cikidang itu aman apa enggak ya?" Kan gue nih bukan pemilik wilayah Indonesia gitu, gue agak tahu daerah situ aman atau enggak. Jadi lu jangan tanya gue juga. Lu kalau mau naik gunung ya lu cari ke website resminya gitu, atau lu googling langsung. Ya kalau gue mana tahu kapan buka gunungnya gitu. Apalagi banyak banget karena mungkin gue sering naik ke gunung gede kali ya. Jadi nanyanya ke gue gitu, gue aja agak tahu infonya kapan buka gitu kan. Jadi buat lu tolonglah gitu. Jangan yang aneh-aneh. Ya sebenarnya hiburan buat gue pribadi sih. Kadang-kadang lucu aja gitu nanggepin DM-an yang kayak begitu. Ya walaupun gue kadang balas suka marah, tapi sebenarnya enggak, cuman gedek dikit aja. Ya udah, gue bakal lanjut ceritanya. Jadi minggu-minggu kemarin tuh, pokoknya minggu ketiga di bulan Mei itu gue naik ke Gunung Salak. Totalannya sih sebetulnya 9 orang. Cuman ada beberapa orang yang memang susah atau ada kesibukan lain. Akhirnya kita mutusin lah naiknya tuh 7 orang. Di antaranya 6 cowok termasuk gue 1. Dan 1 cewek gitu kan. Ya mungkin kalau lu yang suka ngeliat atau yang pernah ngeliat vlog gue waktu ke Slamet, ya timnya itu doang gitu kan. Ya memang tim biasa lah yang sering naik gitu kan. Nah pada saat itu ya kebetulan gue memang ditunjuk sebagai leader mungkin. Leader, jadi pada saat itu tuh gue yang nentuin kayak logistik, terus bawa alat dan lain-lain, itu gue yang nentuin. Sampai akhirnya diputuskanlah untuk sepakat kalau 1 orang, 6 orang gitu diantaranya cowok semua, itu kita bawa 3 botol air. Kenapa? Mungkin standarnya untuk gunung itu kan 2 botol ya biasanya kalau orang-orang pendaki itu kan 2 botol. Nah sedangkan gua itu matok 1 orang cowok itu bawa 3, dan sedangkan yang 1 cewek itu memang tidak diberikan, kayak nggak disuruh bawa barang juga, nggak disuruh bawa air juga, ya itu nggak apa-apa buat backupan kita 6 orang aja gitu kan. Nah kita tuh berangkat pada saat hari Jumat itu jam 12 malam. Dan kalau nggak salah dari pagi sampai malam lagi itu tuh hujan deras banget. Gua termasuk temen-temen gua yang lain
itu tuh udah pada pesimis banget kayak ya elah ini mah besok naik ke Gunung Salak hujan, bahkan termasuk gua pribadi pun ya anjir naik Gunung Salak masa hujan sih gitu kan malesin banget gitu. Ya mungkin untuk gua pribadi ya udahlah, gua udah pernah juga ngalamin yang namanya trekking di Gunung Salak hujan. Nah sedangkan enam orang yang lainnya mereka tuh semua baru perdana naik ke Gunung Salak. Untuk gunung lain ya mungkin mereka udah beberapa kali, tapi untuk Gunung Salak ini beneran perdana banget, apalagi Salak 2 via Aji Saka gitu kan. Dan dari situ mereka berangkat pakai mobil, sedangkan gue berdua sama temen gue itu gue pakai motoran nih. Gue pakai motoran dan singkatnya sekitar jam 3 atau jam 2-an gue sampailah di salah satu base camp Gunung Salak. Nah buat kalian yang nggak tahu base camp Gunung Salak itu di mana, jadi jarak antara pintu rimba dengan base camp itu lumayan cukup jauh. Jadi kalau misalkan naik motor pun 5-10 menitan gitu ya. Jadi kalian jangan salah map lah. Tiba-tiba kalian langsung terus aja searching base camp pendakian Gunung Salak Aji Saka gitu. Pasti kalian nanti bakal diarahinnya ke sana gitu. Jadi pokoknya intinya nanya lah atau googling jadi biar kalian gak nyasar juga. Nah sampai di situ akhirnya kita mutusin lah, atau yang lain tuh pada nanyakan, bang kita mau trekking jam berapa. Akhirnya gue bilang ya udah kita standby aja jam 7 gitu kan, standby jam 7. Dan pada saat itu gue akuin Gunung Salak via Aji Saka itu lumayan rame banget. Ya bukan lumayan lagi, emang rame banget gitu kan. Dan ya yang lain pada istirahat, tidur walaupun kita kebagian di luar dan sebagian juga ada yang tidur di mobil, ya udah istirahat aja gitu kan, istirahat. Dan pas bangun setengah 7-an kita ngurus registrasi dan lain-lain, dan akhirnya kita jam 7 itu mutusin buat berangkat ke salah satu pintu rimba. Nah sebelum kita masuk ke pintu rimba itu, kita tuh karena memang belum mandi ya, yang lain pun belum mandi juga. Akhirnya kita numpang mandi di namanya tempat wisata Taman Salaka kalau nggak Kampung Salaka ya kalau nggak salah gitu. Nah di situ kita numpang mandi, dan kebetulan juga memang si pengurus atau penjaganya juga ramah, dan kita pun parkir mobil tuh di situ gitu. Jadi ya alhamdulillah lah dapet orang baik gitu kan. Setelah kita beres-beres, kita makan juga di situ. Akhirnya kita naiklah ke salah satu pintu rimba. Kita naik ke pintu rimba, dan pas sudah di pintu rimba kita lagi-lagi nggak langsung trekking. Kita trekking itu jam 10-an dah. Kita trekking itu jam 10-an. Pada saat itu tuh kondisi gue nggak paling belakang sebenarnya, atau rombongan gue tuh nggak paling belakang banget naik pada saat itu. Jadi ada beberapa rombongan lainnya juga yang di belakang. Akhirnya kita lanjut nih jalan sekitar 15 atau 20 menitan lah. Dan kita sampailah di petilasan. Sampai di petilasan pun kita ngeres sekitaran sebat atau 2 bat kalau nggak salah di situ. Dan anak-anak juga pada nanyakan estimasi untuk pendakian Salak ke area camp tuh berapa jam. Gue bilang sih 4-5 jam gitu kan, tergantung kondisi, dan itu pun normal dan lumayan cukup lama istirahat. Ya kemungkinan kalau misalnya kita ngaret itu menurut gue ya sekitar 6-7 jaman lah. Dan itu ngaretnya tuh ngaret parah sih kalau sampai area camp segitu tuh. Dan anak-anak pun ya udahlah, toh juga kita udah, memang pada saat itu tuh ada satu orang yang kurang fit lah, ada salah satu teman gua gitu kan. Tapi mereka pun udah siap dan memang nggak, ya udahlah insya Allah pasti bisa gitu kan. Kita jalan lagi dari petilasan itu, dan kita sampailah di pos 1 gitu kan, Camp Abri. Sampai di Camp Abri juga kita ngeres lagi. Gua pun ngasih tahu beberapa anak Camp Abri ini kan memang area posnya itu nggak kelihatan cuy, jadi agak masuk. Kalau lu sampai dia agak belok kiri dikit, nah di situ kan. Dan di situ pun bisa buat mendirikan tenda, mungkin sekitaran 1 atau 2 tenda atau 3 atau 4 tenda lah, sedikit lah kapasitasnya gitu kan. Nah dari situ kita ngeres dan kita lanjut lagi jalan sampailah kita di bawah pos 2. Di bawah pos 2 ini kita sempet nyempetin buat makan siang, karena kondisi pada saat itu sudah mau memasuki jam 12, lebih tepatnya udah jam 12. Jadi kita makan dan kita juga bawa bekal kan. Jadi kita makan dulu, istirahat 1 jam, kita lanjut lagi, dan gak lama kita sampai di pos 2. Sampai di pos 2 ini kita ketemu dengan beberapa pendaki. Kita juga ngeres mungkin sekitaran 2 atau 3 menitan, dan kita lanjut lagi jalan.
Sampailah kita di pos 3 yaitu Haji Salomot. Haji Salomot kita sampai dan kita ngeres juga. Kondisi di situ tuh kita ngeres juga. Kalau nggak salah itu jam 1 atau setengah 2-an lah kita di pos 3 itu kan. Kita ngeres di situ, kita juga buka cemilan, makan lagi, dan kita lanjut lagi jalan. Dan alhamdulillahnya kita sampai di area camp atau di pos 4 itu sekitaran jam 4-an mungkin, jam 4-an. Dan alhamdulillahnya kita kebagian tempat ngecamp. Itu kalau nggak kebagian tempat ngecamp gue nggak tahu lagi. Karena kalau kalian yang mau naik Gunung Salak via Aji Saka, untuk area camp di pos 4 itu bener-bener spotnya tuh terbatas cuy. Spotnya bener-bener terbatas. Mungkin kalau gue hitung-hitung maksimal itu cuman 10 tenda. Itu pun maksa banget. Dan kemarin pun gue sempat ketar-ketir sebetulnya. Cuman karena berhubung pada saat itu tuh banyak orang yang tektokan. Jadi jumlah orang yang tektok naik pada saat gue trekking itu mungkin ada sekitaran 10-20 orang itu pada tektok. Jadi ya nggak terlalu sanksi. Dan pas sampai situ juga mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ya mungkin ada sekitar 6 atau 7 tendaan lah. Nah dari situ kita bikin tenda. Dan sebetulnya pada saat itu tuh di tim gua tuh udah ada orang yang jatah bagian masak. Cuman karena memang si orang ini dalam kondisi sakit dan kurang enak badan juga. Dan mungkin mas kaget dengan trek salak. Akhirnya dia kecapean kan dan sempat minum obat. Dan setelah minum obat dia langsung tidur dan gua yang ngegantiin buat masak. Dan ya nggak apa-apa juga sih, udah biasa juga kalau dalam tim kayak gitu kan. Gua masak dan gue pun sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pendaki gitu kan, yang rambutnya pada gondrong-gondrong gitu. Kita ngobrol dan selesai masak pun gue makan itu sekitaran jam 7 atau jam 8-an kita makan. Dan gua karena memang gue pun sama capek, jadi pas dalam kondisi gue naik Salak itu mungkin terakhir gue naik itu Sindoro udah 1 bulanan. Dan tiba-tiba 1 bulan rehat gue naik ke Gunung Salak lagi. Jadi kayak ya capek aja gitu. Karena naik gunung itu menurut gue bisa karena terbiasa. Capek atau enggaknya itu juga karena terbiasa juga. Karena buktinya pada saat gue turun itu kaki pada mengkel-mengkel banget cuy. Bener-bener sakit lah, pegel-pegel gitu kan. Nah jadi setelah makan gua nggak minum, gua nggak nyebat, gua langsung masuk tenda dan gua tidur kayak bangke menurut beberapa teman-teman gua yang pada saat itu naik juga gitu ya. Bahkan itu tuh alarm gua nyala sekitaran jam 10 atau jam 10-an lah. Itu nyala terus, anak-anak HP nyari itu gara-gara kesel kali ya alarm dari HP gua. Itu sampai nyari dan ternyata bisa mati itu sekitaran jam 11 lewat lah. Jam 11-an lewat. Dan sedangkan anak-anak itu katanya di luar aja pada ngobrol gitu. Dan dari sekian banyak pendaki yang pada ngecamp di situ cuman rombongan gue doang yang tidur paling malam, yaitu jam 11-an katanya. Nah udah dari jam 11 mereka pada masuk ke dalam tenda, yang lain juga pada tidur. Dan tiba-tiba karena memang gue tidur agak sorean ya, gue kebangunlah jam 2-an. Gue kebangun jam 2-an. Jadi gua tuh kebangun gara-gara sebetulnya ngedengar suara. Jadi kondisi gua tidur itu sebelah kanan gua ini ada satu cewek namanya Kak Indah. Dia tuh tidur sebelahnya tuh bisa dibilang trek atau jalan gitu kan. Di tengah itu ada temen gua. Nah sedangkan gua tidur di pinggir juga. Nah yang di pinggir ini itu tuh bukan jurang sih, kayak area yang kayak turunan gitu loh, bukan jurang lah, kayak tebingan-tebingan gitu. Nah gue ngedengar suara kresek-kresek gitu kan. Jadi kayak ada suara langkah, gue nggak tahu beneran langkah atau bukan. Ya gimana sih namanya bangun tidur gitu kan. Gue juga bangun, kata gue kok tiba-tiba ada suara apaan ya, orang kali kencing gitu kan, atau anak-anak kencing. Karena memang beberapa pendaki yang pada pipis mereka tuh kepadanya larinya ke situ semua rata-rata gitu. Karena memang lumayan cukup landai juga, nggak terlalu turun banget, beda sama yang belah kanan. Ya udahlah biarin aja gitu kan. Gue diemin lagi dong. Gue udah mulai setengah sadar. Aduh gue aus banget lagi. Ternyata dekat kaki gue itu ada air kan. Gue minum nih. Gue minum, nyawa gue udah mulai kumpul kan. Gue dengerin lagi. Lah kok ada suara kresek-kresek gitu kan. Penasaran nih.
Penasaran, tadinya gue mau sambil nyebat karena gue pengen ngerokok. Berhubung karena saat ada satu orang cewek di dalam tenda, tadinya kan gue mau buka tenda biar asapnya tuh nggak ngumpul di dalam tenda gitu kan. Baru gue buka, gue lihat dong kiri kanan, lah kok gelap gitu kan. Ya gelap lagi, mana lampu tenda pada saat itu mati deh kalau nggak salah. Jadi anjir mati. Gue tutup lagi dong, gue minder, dan suara itu masih ada. Gue nggak tahu itu apaan karena yang gue tahu adalah selama gue naik Gunung Salak gue nggak pernah yang namanya diganggu dengan babi. Ya gue akuin Gunung Salak Piaji Sakak gue nggak pernah digangguin babi. Yang gue takutin ya justru macan lah, karena di situ memang masih ada gitu kan ya, walaupun udah nggak lewat jalur pendakian gitu. Nah udah sampai situ gue bodo amat dah, gue tidur lagi kali ya, nyoba. Dan alhamdulillahnya gue beruntung banget, ternyata gue bisa tidur sampai pagi. Dan lagi gue bakalan nyeritain tentang apa yang dialamin sama temen gue di tenda satunya, karena kondisi pada saat itu kan gue bawa 2 tenda. Nah menurut pengakuan dari temen gue katanya sekitaran 2:30 si temen gue juga ini bangun, dia tuh ngedengar suara langkah kaki juga. Dan lagi tendanya dia tuh kayak ada yang megang begini, set gitu. Nah temen gue ketakutan kan, dia tuh ngebangunin sebelahnya gitu, ngebangunin temennya gitu kan. Dibangunin karena memang mungkin udah kecapean atau gimana, dia tuh nggak bangun-bangun coy. Dan karena ketakutan ya udah tuh temen gue tuh ngeringkol atau merengkol aja gitu, tidur, nyoba buat tidurin lagi gitu. Dan yang dia dengar tuh satu suara langkah kaki juga, terus ada tenda yang kayak begini, dan itu nggak tahu. Dan kemungkinan kalau memang pendaki yang pipis atau yang kencing gitu kan, itu udah pasti dia bawa headlamp penerangan. Nah sedangkan pada saat itu tuh nggak ada penerangan apapun coy. Dan pada saat gua bangun pun ya memang sunyi senyap, nggak ada suara apa-apa. Maksudnya kayak cuman suara binatang malam aja gitu, nggak ada sesuatu yang aneh. Dan udah dari situ pun ya udahlah bodo amat gitu kan. Dan kita kebangun lagi di pagi hari, dan di pagi hari ini gua langsung masak-masak, dan beberapa teman gue juga yang sakit itu udah mendingan, dia juga bantuin masak-masak. Dan jam 7 itu kita mulai start trekking buat summit. Untuk summit ke Gunung Salak sendiri sebetulnya bisa ditempuh dengan waktu jarak 3 jam lah. 3 jam itu lumayan normal dan agak ngaret dikit, tapi tergantung dari fisik kalian juga sebetulnya. Nah sampai akhirnya kita mulailah trekking buat summit kan. Di awal-awal pendakian untuk summit itu masih aman. Dan buat kalian yang kalau mau ke Gunung Salak, bukan cuma siapin mental, tapi fisik itu bener-bener harus fit juga. Nanti gue bakal ceritain di akhir kenapa alasannya gitu kan. Nah akhirnya kita summit, dan 1,5 jam perjalanan akhirnya sampai di Puncak Fajar. Nah sebelum sampai Puncak Fajar ini sebetulnya ngelewatin 2 webbingan. Satu webbingan mau ke Puncak Fajarnya, dan di bawahnya itu masih ada lagi gitu trek yang curamnya. Dan di situ pun masih belum ada kendala apapun, kita masih normal-normal aja. Dan akhirnya kita pun lanjutin lagi jalan. Nah untuk dari Puncak Fajar sampai dari Puncak Fajar ini sebetulnya kalian udah bisa kelihatan Puncak Salak 2 itu. Dan pas ngeliat tuh kayak males banget gitu, apalagi ya untuk gunung-gunung yang udah kelihatan puncaknya itu udah pasti malesin banget buat lanjut jalan ke sana gitu kan. Kita jalan lagi dan agak turun dikit, itu tuh lumayan susah. Dan di bawah itu ada kayak semacam goa lah, ya menurut gue sih bukan goa karena itu kan batu gede, cuman ada sela lubang aja gitu kan. Nah sampai di situ, dan di situ pun rame dengan para pendaki yang pada tektok. Kita pun ngelewatin dan kita lanjut jalan nih. Jadi kondisi dalam dari Puncak Fajar itu lu bakal ketemu turunan. Pokoknya turun, ntar lu disuruh naik lagi vertikal banget gitu kan. Turun, sampailah kita di percabangan antara Puncak Salak 1 dengan Puncak Salak 2. Jadi kalau Puncak Salak 2 itu lurus, sedangkan Puncak Salak 1 itu belok kiri. Tapi buat lu yang lihat plakat itu, dimohon untuk tidak nembus ke jalur Salak 1. Apalagi dengan lu yang minim pengetahuan atau yang belum pernah nyoba ke situ, karena setahu gua untuk ke Salak 1 itu jalurnya udah ditutup. Jadi kemungkinan vegetasinya juga udah rapet, dan dimohon juga untuk enggak lah ngelakuin nekat-nekat nggak jelas gitu. Dan
Untuk jalur ke situ tuh bener-bener sulit banget, banyak makan korban lah intinya. Kenapa makanya alasannya ditutup, karena tebingnya juga lumayan cukup curam. Jadi gua saranin untuk tidak nyoba-nyoba. Ya, karena dari akibat nyoba-nyoba lu malah nanti bisa terjadi kenapa-napa gitu. Nah, sampai di situ kita lanjut lagi jalan. Nah, pas sampai pertigaan itu, gua tuh ketemu dengan satu rombongan yang mereka itu TikTok. Jadi mereka lagi masak mie. Dia tuh nawarin, "Bang, itu tuh ceria banget." Bener-bener ceria banget nawarin mie, cuy. Ceria banget nawarin mie, dan kita pun lanjut lagi jalan kan. Ya udah, kita lanjut lagi jalan dan kita sampailah di tanjakan yang namanya Tanjakan Wayana atau area webbing lah. Pada saat naik untuk webbingannya sendiri itu tuh nggak ada kendala. Ya kita bisa naik lancar-lancar aja. Kita naik dan sebelum jam 12 sampai jam 12 gitu, akhirnya kita sampailah di puncak, bisa dibilang di puncak apa sih? Di puncak Salak 2. Alhamdulillah kita sampai semua. Kita juga nyemil-nyemil, istirahat, terus foto-foto, dan kita lanjut lagi turun. Nah, di sini tuh sebetulnya banyak kesalahan dari banyaknya pendaki yang ketika mau melakukan TikTok ke Gunung Salak. Yang paling gue sayangin adalah ketika mereka naik ke Salak dengan TikTokan, mereka nggak pernah yang namanya prepare dengan atau nggak cari tahu dulu tentang Gunung Salak. Apalagi ada beberapa orang yang tidak ngasih tahu, atau gue sih tidak nyalahin ya, sebetulnya itu silahkan aja, toh itu rombongan lu pada juga. Tapi banyak yang nggak prepare soal air. Itu satu. Kedua, nggak ngejelasin tentang trek Gunung Salak itu seperti apa, medannya kayak apa. Gue ngedengar kemarin jadi banyak banget pendaki-pendaki pemula yang naik ke Gunung Salak. Sedangkan gue pribadi aja, ya gue nggak tahu sih, karena kan orang beda-beda ya. Apalagi dengan sekarang kondisinya naik Gunung Salak, naik gunung manapun itu bisa. Gue untuk naik ke Gunung Salak aja, gue harus naik ke beberapa gunung atau kayak latihan dulu gitu sebelum ke Salak. Jadi nggak yang langsung gue baru pemula atau baru 1 kali 2 kali naik gunung tiba-tiba gue berani ke Salak. Enggak coy, gue nggak segila itu juga gitu. Karena gue pun sadar kalau misalkan kenapa pun yang akan rugi itu gue pribadi atau diri sendiri. Ya mungkin lu bakalan dibantuin sama tim lu, tapi kan tetap kalau misalkan kaki lu keseleo juga yang ngerasain sakitnya lu. Yang lama jalannya juga lu. Yang ada lu bakalan kena mental gitu kan. Pas ketika lu turun kondisi sakit, pengen buru-buru turun gitu kan. Nah akhirnya dari situ gue ketemu dengan beberapa pendaki yang memang pada kehabisan air. Tapi alhamdulillah untuk tim gue sendiri pada saat itu memang gak kehabisan air banget. Bisa dibilang nyisa lah, masih nyisa banyak. Kita lanjut turun dan sampai di area camp itu sekitaran jam 3. Nah gue tuh ketemu sama rombongan pendaki yang nawarin mie. Itu tuh mereka masih di atas coy. Itu mereka masih di atas. Dan pada saat itu pun gue masih ketemu beberapa rombongan ketika pas jalan turun di puncak Fajar itu, orang-orang yang baru pada nyampe, sekitaran masih sore lah, baru nyampe gitu kan. Dan mungkin mereka ya, gue akuin pada saat itu ya mungkin mereka digaitin dengan guide yang wah gitu kan. Jadi mereka aman-aman aja pada saat itu. Nah akhirnya gue turun sampai jam 3 kita makan-makan. Dan pas makan-makan akhirnya kita mutusin lah buat turun itu sekitaran jam 4-an, jam 4 lewat lah, 4:30 mungkin. Kita turun nih, kita turun dengan kondisi yang benar-benar udah sore banget. Dan ya estimasi gue udah pasti bakalan kemalaman gitu kan. Tapi gue tuh berdoa nggak apa-apa sih sebetulnya malam, yang penting jangan turun hujan. Dan alhamdulillah pada saat gue summit itu kita dikasih cerah coy. Walaupun di hari Jumatnya itu hujan kan, alhamdulillah kita dikasih cerah. Kita lanjutlah turun. Kita ngelewatin sampai pos 3 itu masih aman. Dan buat lu semua, gua sempat bikin short di YouTube juga kan. Kondisi jam 5 Gunung Salak itu adalah kondisi pas gua lagi turun itu bener-bener jam 5 coy. Jadi kabut dan gelap banget karena memang Gunung Salak itu vegetasinya rapet ya. Jadi itu tuh bener-bener gelap banget. Udah kayak malam aja, udah kayak jam 6 atau setengah 7-an kan. Dan kita pas turun itu nggak ada kendala apa-apa. Nah akhirnya udah ngelewatin pos 3 dan udah ngelewatin pos 2 juga. Hampir mau ngelewatin pos 2 lah. Itu turun hujan gerimis rintik-rintik. Semua tim udah ketar-ketir dong. Padahal pada saat itu tuh kita lagi nge-break.
lagi mau sebat, bahkan baru seperempat lah gue ngerokok juga. Tiba-tiba tuh kayak ya hujan, yuk lanjut lagi karena takut hujan kan. Karena kalau Gunung Salak ketimpa hujan itu PR banget coy, PR banget buat lu turun. Akhirnya kita lanjut lagi nge-push. Dan kondisi pada saat gue naik ke Gunung Salak itu gue bawa pisau atau kayak golok segini. Dan kondisi pada saat turun gue paling depan ngelit. Jadi si golok itu gue taruh depan karena ya buat jaga-jaga aja sih, buat jaga-jaga aja di depan gitu kan. Gue jalan aja. Dan ada momen dimana anak-anak kan mungkin lagi pada masuk angin ya, di belakang tuh pada main tembal-tembalan kentut aja. Tapi ada momen dimana pas ngelewatin satu jalur itu tuh wangi bunga melati coy, bener-bener wangi bunga melati. Bahkan yang nyium bau ini bukan gue doang, tapi beberapa temen gue yang di belakang pun itu sempet nyium, dan itu beberapa kali. Dan gue udah mulai panik dong. Gue tuh sampai ngeliat kiri kanan, kok nggak ada gitu. Alhamdulillah, bukan kok nggak ada, tapi alhamdulillah lah nggak ada. Gue ngeliat kiri kanan lagi dan itu nggak ada. Gue juga nggak tahu. Jadi kayak sama halnya kayak gue naik ke Gunung Gede, gue udah nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh lagi. Dan pas gue naik ke Salak pun gue nggak ngalamin ya hal yang aneh-aneh lagi gitu. Ya paling cuma sebatas wangi atau suara doang, ya udahlah. Tapi kalau ditampakin itu udah jarang banget. Gue turun lagi dan gue pun tidak menceritakan ke yang lain. Gue turun dan singkatnya kita sempat beberapa ketemu pendaki juga ketika jalan turun. Sampailah kita yang namanya di Petilasan, dan gue pun bikin reel di Instagram juga. Gue kasih tahu pas ngelewatin Petilasan itu sekitaran jam 7 lewat atau setengah 8-an. Sampai di situ gue juga sempat video dan kita ngeres juga. Nah kali ini sampai ngeres di sini ternyata di belakang itu masih banyak pendaki. Bahkan di Petilasan itu ada rombongan, ya gue nggak akan sebut nama, rombongan A udah turun ke bawah. Lu bayangin, leadernya udah turun di bawah, sedangkan yang gue nggak tahu itu pendakian bersama atau gimana, sedangkan ada beberapa pendaki yang masih di belakang. Itu masih satu rombongan ya. Iya, tugas lu sebagai leader atau yang ngajak, iya kenapa nggak tanggung jawab gitu kan, kenapa nggak lu tungguin. Bahkan ketika gua sampai di Gapura, di situ kan ada kayak pos gitu kan yang jaganya juga. Sampai di situ si rombongan ini tuh nggak ada cuy, rombongan ini tuh nggak ada. Jadi dia kayak ninggalin temennya. Ya gue juga nggak tahu ya itu tim atau nanjak bersama atau gimana, gue nggak paham. Nah sampai di situ ternyata ada 3 pendaki. Ada 3 pendaki semua cowok semua. Nah 3 pendaki ini adalah rombongan yang nawarin gua mie. Sedangkan 5 temennya itu dia tuh ada di belakang. 5 temennya itu ada di belakang. Dan lu tahu, gue udah ngeres lumayan cukup lama di kaki gunung, di pos itu atau di Gapura itu, sekitaran setengah jam lebih atau hampir mau 1 jam. Temen yang 5-nya tuh datang dengan kondisi si satu cewek di rombongan itu yang nawarin mie itu, ada satu cewek itu tuh mukanya ditekuk. Padahal pas nawarin gua mie dan tim yang lain mie itu tuh ceria banget, tapi kok mukanya tuh kayak pucet, udah bekas nangis dan lain-lain lah. Ya gue juga tidak bisa menyalahkan dari timnya atau gimana gitu. Tapi ya buat lu untuk naik Gunung Salak ya jangan sekali-sekali atau nyoba-nyoba atau lu ikut gara-gara lihat postingan orang. Apalagi lu dengan kondisi tektok. Kalau lu mau tektok itu seminim-minimnya aja lu jam 6. Itu udah minim banget. Jam 6 lu udah harus mulai trekking. Kecuali kalau lu ngecamp. Kalau lu udah ngecamp itu ya silahkan aja. Lu mau jam 8, jam 9 itu silahkan aja. Tapi kalau untuk lu tektok, estimasi dari pendakian atau dari perjalanan lu aja itu ditempuh 8 jam. Jadi minimnya tuh kalau lu udah sampai Salak 2, syukur-syukur lu bisa sampai itu jam 1 di Salak 2 itu. Tapi kalau lu nyampenya jam 3, ya lu mau turun jam berapa? Dengan kondisi lu enggak ngecamp gitu kan, tiba-tiba lu turun, ya stamina lu kan udah kekuras habis. Ya paling cemilan lu apa sih? Sementok-mentok lu cuman bawa mie, ya mungkin lu bisa nimbel kayak nasi bungkus, dan itu pun biasanya
untuk di perjalanan atau di tengah perjalanan ketika tengah hari gitu lu makan. Tapi pas turunnya lu paling cuma nyemil-nyemil doang kan. Energi dan stamina lu tuh pasti udah kekuras banget. Nah yang paling gue wanti-wanti adalah yang kedua itu adalah lu untuk naik ke Gunung Salak itu wajib utamain air, karena di Gunung Salak itu nggak ada sumber mata air. Banyak banget dari kemarin itu yang terutama orang-orang TikTok itu nggak prepare air. Gue tuh kalau ada yang minta itu udah pasti bakalan pelit banget, karena ya gue juga butuh airnya gitu kan, apalagi mata air di Gunung Salak itu sulit, nggak ada tadahan air, apalagi nggak hujan. Ya pokoknya gue bakalan pelit lah untuk gunung-gunung yang susah, kecuali kalau memang kondisinya udah mau pulang terus gue tiba-tiba masih banyak nyisa air, ya pasti gue bakalan kasihin. Tapi kalau gue harus masih ngecamp tiba-tiba bagi-bagi air kan, ya gue nyuruh anak-anak pun buat bawa berat. Iya, buat kepentingan tim kita dulu, gampang orang lain gitu kan. Jadi ya kalau misalnya lu ketemu tiba-tiba gue pelit air, ya terserah lu mau bilang pelit kayak gimana. Karena untuk naik gunung itu nggak bisa sembarangan. Lu harus tahu manajemen perjalanan, lu harus tahu manajemen logistik makan gitu kan. Lu harus tahu manajemen lain-lainnya dan lain-lainnya gitu. Jadi naik gunung itu bukan soal lu naik, lu sampai puncak, lu turun lagi. Percuma kalau lu naik sampai puncak tapi kaki lu pincang. Bahkan ketika gua kemarin turun, mungkin orang yang tahu postingan Dirdes, nanti gue bakalan kasih lihat di Instagram gua di YouTube ini. Satu orang namanya Kak Indah, dia turun memang agak kesulitan pas turun. Itu tuh paha gue buat jadi injekan dia gitu. Bukan karena gue so pahlawan atau so jago, ya karena udah jadi tugas leader atau tanggung jawab lu ketika lu bawa orang, entah itu cewek, entah itu cowok, ya lu harus care sama temen lu sendiri atau dengan tim lu sendiri. Lu nggak bisa tuh cuek-cuekan. Bahkan kalau gue open trip pun, ya mungkin ada beberapa temen yang jalan duluan gitu. Tim gue pun ada yang jalan duluan. Gue tiap open trip manapun gue nggak pernah yang namanya, apalagi turun ya, nggak pernah yang namanya selalu duluan. Nggak pernah sama sekalipun. Gue pasti kebagian sweeper kalau turun. Sweeper pas turun itu ya anggaplah bersih-bersih gitu. Ya walaupun kadang di backup sama satu temen gue gitu kan. Tapi setiap open trip tuh gue selalu backup ya paling belakangan. Nyampe paling belakangan, turun pun paling belakangan. Gue pun harus mastiin kondisi dari peserta gue atau dari tim gue itu turun dengan aman. Ya pas kemarin gue Salak naik ngelin pun jarak kita ya deketan, nggak yang jauh 10 meter, nggak ada. Jarak paling sekitar 1 meter 2 meter masih kelihatan. Udah, nggak yang sampai jauh-jauh banget. Apalagi sampai banyak banget untuk pendaki-pendaki sekarang tuh yang pada tega kayak gue duluan. Bahkan ada beberapa orang yang tiba-tiba ditungguinnya tuh di kaki gunung gitu. Ya nggak ada masalah juga gitu. Tapi kan lu naik gunung tuh tanggung jawabnya harus gede lah, apalagi lu selaku orang yang bawa. Makanya mungkin lu pada nanya, "Bang, lu open trip lu mahal." Ya udah, open trip gue memang mahal, mau diapain lagi. Tapi mungkin dalam hal makanan gue masih bisa minus, dalam hal yang lain-lain bisa minus. Tapi gue akuin dalam hal gue ngawal orang atau ya nge-backup orang, nungguin orang, gue nggak pernah yang namanya kesel. Entah itu cowok, entah itu cewek. Bahkan yang terakhir gue naik gunung gede pun itu ada satu cowok kesel, ya gue pijit aja gitu. Nggak ada istilahnya mau lu cewek mau lu cowok, nggak gue kubu-kubuin. Lu minta tolong sama gue, "Bang, gue minta tolong ini," ya gue bantuin. Gue sering bawa double carrier pun nggak cewek doang, cowok yang lemah pun ya gue double gitu. Jadi nggak ada yang namanya berpihak atau kayak lu cewek karena gue bantuin, nggak ada dalam kamus gue kayak begitu ya. Karena ya gue akuin gue naik gunung itu cari duit kalau ketika open trip, tapi dan kalau misalkan naik sama teman-teman pun ya udah, gue udah tahu standar SOP-nya pendakian tuh kayak gimana gitu. Karena memang dari awal gue dididik seperti itu. Dan gue nggak mau mereka naik gunung tiba-tiba kapok gitu. Karena banyaknya yang naik gunung sekarang itu peminatnya bener-bener meledak banget lah. Lu tahu sendiri ketika naik gunung gede gitu kan banyak banget. Tapi banyak juga orang yang baru pertama kali naik gunung itu pada kapok gara-gara ya ditinggal temen lah, terus kadang-kadang backup-nya kurang lah dan lain-lain. Jadi buat lu
Yang mau naik gunung gue juga tidak menyarankan harus naik sama gue juga, enggak. Jadi pastiin dulu, karena orang tua lu pun ngizinin atau kadang-kadang nggak ngizinin itu gara-gara khawatir lu naik sama siapa sih, backupannya bener atau enggak gitu. Dan berita-berita yang didengar sama orang tua tuh ada yang ditinggal lah, ada yang nyasar dan lain-lain. Nah itulah pentingnya lu naik sama siapa. Dan mungkin ceritanya gue bagiin segitu aja kali ya, karena jujur pendakian kemarin gak ada yang serem, cuman bau wangi-wangian, terus ya ada suara yang ingin ke tenda temen gua doang, dan udah itu aja. Dan gua pas ngelewatin ke petilasan pun memang gak ada apa-apa, cuman ada bau bunga melati karena memang kondisi bunga melatinya itu baru banget diganti kayaknya. Jadi ya biasa-biasa aja sih, normal-normal aja. Tapi nggak tahu kalau pendaki yang lain tuh yang si cewek itu yang nangis itu gitu kan. Dan ya alhamdulillah gue nggak tahu lah, mungkin bosen kali demit-demit Salak ketemu gua. Ya walaupun udah lama juga gua nggak naik lagi ke Salak, baru kemarin lagi gue naik ke Salak. Dan Gunung Gede juga mungkin udah kayak bosen, ngapain sini orang naik gunung ini mulu gitu, kayak nggak ada pendaki lain kali ya gitu kan. Ya mungkin cerita itu aja. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.